Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imagnum, alhamdulillah pada kesempatan hari Jumat ini yang penuh berkah, Pak Irfan akan mengulang kembali materi yang sudah disampaikan hari Selasa kemarin. Nah, tentunya kita akan membahas kembali tentang adaptasi makhluk hidup. Nah, setelah tadi Pak Ustadz Jumadi membahas kembali tentang kelahiran Rasulullah SAW, bagaimana makhluk hidup alam semesta dan sekitarnya bertasbih menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, apa dalilnya? Ya, ternyata sunatullahnya Allah sudah jadikan setiap hewan, tumbuhan, makhluk hidup dan sekitarnya bertasbih menurut caranya masing-masing. Contohnya di surat An-Nur ayat 41. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa tayru safatin kullu qad alima sallatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, anak-anak Imagnum, di sini kita mengetahui hewan, tumbuhan, makhluk hidup saja bertasbih menurut caranya masing-masing. Mereka bertahan hidup, mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ternyata bagian dari bentuk kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini dalam istilah sains, menyesuaikan diri dalam lingkungannya, terhadap lingkungannya kita namakan dengan adaptasi, ya. Nah, kita akan belajar hari ini dengan materi yang akan Bapak berikan sebagian nanti. Nah, nanti akan ada latihan soal. Siap-siap buka catatannya atau alat tulisnya. Nanti kalian tuliskan jawabannya A, B, C, atau D ya, nanti di latihan soal. Di kertas tersebut lalu kirim ke guru kelasnya masing-masing. Nah, sebelum nanti latihan soal, Bapak akan bahas dulu materi yang akan kita kupas kemarin ketika pembelajaran di hari Selasa kemarin ya. Kita akan coba bahas dari pengertian adaptasi. Nah, adaptasi kemarin Bapak ingatkan kembali terbagi menjadi 3 bagian ya. Jadi ada adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi, lihat morf itu artinya bentuk ya. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Ingat, fisiologi itu artinya organ di dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku ya. Kemarin Pak Irfan sudah bahas di Jimit ya. Kalian ingat kembali tentang contoh adaptasi yang sudah diberikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, hari ini kita akan bahas yang pertama, pengertian adaptasi. Adaptasi adalah merupakan sebuah penyesuaian dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, inilah bentuk kepatuhan mereka kepada Allah, bentuk kita tunduk dan patuh kepada Allah. Dan inilah tasbih yang diagungkan setiap makhluk hidup sebagai bentuk kewajiban mereka tunduk patuh kepada Allah. Ya, artinya apa? Adaptasi ya. Yang berikutnya kita akan bahas yang pertama dari adaptasi morfologi ya. Pengertiannya adaptasi morfologi tadi yaitu penyesuaian bentuk tubuh. Ingat ya, jadi adaptasi morfologi kata kuncinya di bentuk tubuh.
atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, ini penting sekali kalian ketahui karena adaptasi morfologi itu sangat mudah terlihat di bagian tubuh mereka. Nah, contohnya pada hewan seperti paruh burung ya, ada itik, jenis makanannya ikan dan cacing. Nah, jenis atau ciri paruh ini seperti sudut dan pangkal yang berigi berguna untuk menyaring makanan dan air dan lumpur. Terus juga ada elang, ini jenis makanannya ada ular, ada ayam, kelinci. Nah, paruhnya tajam, kuat, runcing, agak membengkok. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk mengoyak makanan. Ada juga pipit, bentuknya pendek tebal, runcing karena makanannya biji-bijian. Ada burung pelatuk, pemakan serangga ya. Lihat ciri-cirinya, paruhnya runcing, agak panjang ya. Ada pelikan karena pemakan ikan, paruhnya panjang dan berkantong besar. Ada ayam yang pemakan biji-bijian atau cacing, paruhnya pendek, tebal dan runcing. Nah, Allah sudah atur ini semua. Tidak mungkin Allah ciptakan misalkan ayam makanannya adalah ular dan kelinci. Wah, kebayang ya bagaimana ayam makan ular sama kelinci yang ukurannya begitu besar, yang harus mengoyak-oyak daging. Nah, itu Allah sudah atur dalam bentuk adaptasi morfologi yang sesuai. Begitupun pada kakinya atau cakarnya ya, yang pejalan kaki contohnya ayam atau burung unta beda dengan contoh pada itik dan angsa yang berselaput. Beda juga dengan burung elang, beda juga dengan burung pelatuk, beda juga dengan burung kutilang dan kenari. Lihat kaki-kakinya, ini kaki-kaki pemanjat untuk burung pelatuk, kaki-kaki petengger untuk burung kutilang ya. Jadi yang terlihat ini namanya adalah contoh adaptasi morfologi. Nah, ternyata pada tumbuhan juga mereka beradaptasi ya. Tadi Bapak tadi mengingatkan kembali ada juga pada serangga ya, sesuai dengan mulut mereka yang berbeda-beda. Nah, kalau pada tumbuhan kita bagi jadi 3. Nah, kalian kenal ya, kenali ini istilah baru untuk contoh adaptasi pada tumbuhan. Jadi ada yang berada di lingkungan yang kering atau lingkungan yang panas, ada yang berada di lingkungan yang berair atau yang basah. Kita akan bagi. Nah, kita akan coba di lingkungan yang kering dulu, tumbuhan xerophyt ya. Jadi tumbuhan ini biasanya bentuk daunnya kecil atau berduri. Nah, contohnya kaktus. Nah, kenapa? Karena cadangan airnya kan terbatas, sehingga penguapannya juga harus dijaga, jangan terlalu banyak. Kita namakan ini adalah tumbuhan xerophyt ya, atau kaktus. Yang kedua, tumbuhan hidrofit. Nah, hidrofit itu adalah tumbuhan air, berarti hidupnya tentunya karena banyak airnya, maka daunnya lebar-lebar, daunnya cukup besar untuk memperbanyak penguapan. Dan yang berikutnya yaitu hygrofit. Nah, ini dekat dengan air juga, jadi daerahnya lembab. Maka daunnya lebar, tipis dan banyak stomatanya. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk mempercepat penguapan. Jadi penguapannya semakin banyak. Itu contoh morfologi pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan bahas adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis itu adalah adaptasi yang bentuk penyesuaiannya itu berdasarkan fungsi alat dalam tubuh makhluk hidup atau organ di dalam tubuh makhluk hidupnya yang menyesuaikan terhadap lingkungannya ya. Contohnya pada hewan ada ikan, terus juga ada rayap, ada cacing. Nah, pada ikan contohnya ikan air di laut itu kan menyesuaikan di air yang sangat sanitasi garamnya lebih banyak atau airnya asin ya. Beda dengan ikan yang di air tawar, mereka menyesuaikan. Nah,
Nah, kalau ikan air laut dipindahkan ke air tawar, mereka akan mati karena organ tubuhnya berbeda dengan ikan air tawar. Terus juga rayap. Nah, rayap kok bisa mencerna kayu? Nah, karena ada enzim di dalam tubuhnya, namanya adalah enzim selulosa ya. Wah, Pak Irfan, ternyata di kelas 4 banyak istilah-istilah baru ya. Tadi ada istilah-istilah pada tumbuhan, dan sekarang ada istilah-istilah enzim. Nah, kalian jangan kaget ya. Kalian catat aja dulu. Kalian boleh hafalkan pelan-pelan ya. Nah, berikutnya juga ada cacing tanah. Cacing tanah ternyata memiliki kelenjar zat kafur. Jadi zat kafur ini untuk menetralkan makanannya, sehingga yang berupa daun-daun yang telah busuk. Oke, itu adalah contoh adaptasi fisiologis pada hewan. Nah, kalau pada tumbuhan apa? Nah, ternyata pada tumbuhan ada pada bunga Rafflesia ya. Pada bunga Rafflesia ini mengeluarkan enzim juga untuk menarik serangga. Oh, ternyata tidak tiba-tiba serangga mendekati bunga Rafflesia. Allah sudah atur di dalam tumbuhan ini, mereka mengeluarkan enzim atau bau busuk ya, yang memang menarik beberapa lalat ataupun serangga, sehingga bisa dimakan sama tumbuhan ini. Wah, ternyata ada juga ya tumbuhan pemakan serangga. Nah, juga pada kantung semar sama dengan Rafflesia, dia menarik serangga mengeluarkan enzim sehingga serangganya masuk ke dalam kantung semar tersebut. Nah, apa kalau pada manusia? Nah, pada manusia biasanya organnya itu sel darah. Biasanya kalau di tempat yang lebih tinggi ya, itu sel darah merahnya itu akan lebih tinggi. Maaf. Jadi jumlah sel darah merah yang tinggal di pegunungan itu akan lebih tinggi dibandingkan sel darah merah yang hidup di dataran rendah. Mengapa? Nah, karena di dataran tinggi kandungan oksigennya itu lebih sedikit atau mungkin lebih tipis ya. Nah, begitupun ketika kita berkeringat. Ini bentuk fisiologis kita sebagai manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke. Nah, adaptasi yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku? Nah, adaptasi tingkah laku yaitu adaptasi dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang tentunya bertujuan untuk bertahan hidup, untuk menghindari musuh atau pemangsa hewan tersebut. Nah, sehingga dengan adaptasi tersebut dia bisa bertahan hidup. Nah, contohnya apa saja pada hewan? Nah, contohnya cicak nih. Cicak dengan kemampuan autotominya, ternyata cicak bisa memutuskan ekornya saat terancam. Begitupun bunglon. Bunglon dengan kemampuan mimikrinya bisa merubah warna tubuh sesuai dengan lingkungannya. Nah, kemarin masih ingat paus dan lumba-lumba karena bernapas dengan paru-paru, dia harus mengambil oksigen. Jadi setiap tingkah lakunya dia harus loncat ke permukaan untuk mengambil oksigen. Terus juga ada hewan kerbau yang berkubang di air saat udaranya panas. Nah, ini tingkah laku hewan yang bertujuan untuk bertahan hidup juga. Kalau pada tumbuhan apa? Nah, ternyata ada juga pada tumbuhan. Contohnya pada pohon jati. Ya, pohon jati ini ternyata menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk mengurangi penguapan. Karena semakin banyak daun, nanti air di dalam tumbuhan tersebut akan cepat habis. Maka Allah atur ya penguapan tersebut dengan menggugurkan daunnya. Nah, tadi Bapak sudah perlihatkan ya, ada kuis setelah ini. Nah, kita akan latihan. Silakan siapkan alat tulisnya, siapkan catatannya, dan kalian jawab dengan jawabannya saja. Misalkan A, B, C, atau D. Oke, kita contoh langsung saja di nomor 1. Nah, latihan soal nomor 1. Silakan jawab. Gambar di samping merupakan jenis hewan pemakan. Silakan. Apakah A, B,
C atau D? Apakah A daging, apakah B biji, atau C ikan, atau D serangga? Silakan tulis. Nomor 1 A misalkan, atau nomor 1 B misalkan ya. Silakan. Bapak beri waktu 5 detik ya. Oke, kalau terlalu cepat kalian pause saja sendiri ya di videonya. Jadi tidak perlu khawatir. Kalian bisa pause sendiri di setiap videonya. Nah, untuk soal berikutnya Bapak akan lebih cepat lagi. Nomor 2. Berikut ini merupakan tumbuhan pemakan serangga. Ayo, sudah dibahas tadi ya. Apakah A, B, atau C, atau D? Silakan. Kalau terlalu cepat, silakan pause saja. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, bentuk paruh burung tidak sama antara satu dan yang lainnya. Nah, adalah bentuk penyesuaian diri burung untuk mendapatkan. Nah, untuk dapat apa ya? Apakah A keturunan, B air, C udara, atau D makanan? Silakan jawab. Ya. Nomor 4. Hewan di bawah ini yang termasuk kelompok burung pemanjat yaitu kalian bisa bukan scroll ya, atau rewind kembali ya ke materi yang tadi Bapak sampaikan kalau kalian lupa-lupa. Nah, atau boleh di pause dulu, silakan, masih ada waktu ya. Nah, lanjut saja kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Nah, ini pernah kemarin. Coba hewan berikut ini yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, apa? Apakah lembab, gurun, air, basah, dan kering? Oke, pilih jawabannya ya, sesuai dengan jawaban kalian di kertas kalian masing-masing. Soal nomor 6. Contoh tumbuhan air yang mempunyai daun lebar yaitu tadi kalau kalian lihat gambar gambar tumbuhan ketahuan ya. A, B, C, atau D. Silakan pilih. Nyantai saja, kalau kecepatan tinggal pause aja sama kalian ya. Soal nomor 7. Cecak melakukan adaptasi pada lingkungannya dengan cara gampang banget. Apakah A mempunyai paruh, B berubah warna, C memutuskan ekornya, atau D menyimpan air? Sedangkan soal nomor 8, kaktus mempunyai akar yang panjang untuk A bernafas, B membuat makanan, atau C mencari sumber air yang letaknya jauh, atau D menyimpan cadangan makanan. Ayo, apa fungsinya? Silakan tulis di catatan kalian. Soal nomor 9, selaput pada kaki bebek berguna untuk apakah A, apakah B, apakah C, atau D? Ya, silakan pilih jawabannya, nanti kirim ke guru kelas kalian. Dan yang terakhir, pohon jati menggugurkan daunnya dengan tujuan. Ayo, kalau tadi simak apa yang Bapak jelaskan pasti tahu ya jawabannya. Apakah A mengurangi penguapan, apakah B mempercepat pertumbuhan batang, atau C menarik pemangsa, atau D meneduhkan daunnya? Oke, alhamdulillah materi dan latihan soal sudah Bapak sampaikan hari ini. Kalau kalian merasa apa yang Bapak sampaikan terlalu cepat Pak Irfan, boleh di rewind kembali tadi materinya. Terus juga latihan soalnya Pak terlalu cepat, tinggal pause saja sama kalian, diberhentikan videonya, lalu kalian catat jawabannya. Jangan lupa kalau kelas magnesium kirim jawabannya atau foto jawabannya ke Pak Irfan ya, atau Bu Reni. Nah, untuk kelas platinum boleh kirim ke Bu Winda dan Bu Asi. Kalau di kelas iridium boleh ke Bu Ane sama Bu Putri. Alhamdulillah, sekian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan Imagnum.